Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadat bin Ad bin Aus bin Arun bin Sam bin Nuh adalah tokoh yang luar biasa. Bersama dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam, Iskandar Zulkarnain, dan Namrud bin Hanan, muncul untuk menguasai dunia. Kehidupan pribadi Syadat ditandai dengan pernikahannya dengan 1000 perempuan dan keturunannya yang luar biasa berjumlah 4000 anak. Dalam riwayat disebutkan bahwa Syadat bin Ad hidup selama 1000 tahun. Riwayat lain menyebutkan bahwa Syadat diberikan umur panjang yang bahkan mencapai 1200 tahun. Dia memiliki keistimewaan menjadi penguasa dunia pertama setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Ad akan meninggal dunia, ia menunjuk 3 putranya, yaitu Syadat, Sadid, dan Arun, sebagai penggantinya. Syadat, sebagai anak tertua, mendapatkan banyak pengikut setelah kepergian ayahnya. Ia melanjutkan perjuangannya dengan memerangi raja-raja di seluruh dunia, membunuh mereka, dan menguasai tanah serta tempat tinggal mereka. Kekuasaannya meluas dari timur hingga barat, memegang tampuk kerajaan dunia dalam cengkeraman kekuasaannya. Wahab bin Munabih menyatakan bahwa hanya ada 4 orang yang pernah mampu menguasai seluruh dunia, yaitu 2 orang yang beriman dan 2 orang lagi yang kafir. Dari kalangan yang beriman adalah Sulaiman bin Daud alaihi salam dan Iskandar Zulkarnain, sementara yang kafir adalah Syadat bin Ad dan Namrud bin Kanaan. Ada pendapat lain yang menyebutkan Nebukadnezar sebagai salah satu di antaranya. Namun, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Al-Kisai menjelaskan bahwa Syadat bin Ad dulunya sangat tertarik membaca kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi pada masa lampau. Setiap kali ia mendengar tentang sifat-sifat surga, hatinya merasa senang dan tenang, dengan keinginan yang tulus untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Oleh karena itu, Syadat bin Ad memerintahkan salah seorang menterinya untuk mengumpulkan orang-orang berbakat dan para arsitek, serta mencari tanah yang luas, udara yang segar, sungai yang melimpah, dan pepohonan yang rimbun. Tujuannya adalah membangun surga yang megah baginya di dunia. Dengan membawa pasukan yang ahli dan cermat, sang menteri berangkat menelusuri pelosok bumi. Ketika mereka tiba di daerah Aden di pinggiran Yaman, mereka menemukan tanah yang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Syadat bin Ad. Mereka kembali kepada Syadat bin Ad dan melaporkan temuan mereka mengenai tanah tersebut. Setelah menerima laporan tentang tanah tersebut, Syadat bin Ad langsung mengirim tukang bangunan dan para arsitek ke lokasi tersebut. Mereka berkumpul di sana dan mulai mengatur dan membatasi area tersebut menjadi bentuk 4 persegi. Luas tanah tersebut mencapai 4 farsah dengan setiap sisinya memiliki panjang 10 farsah. Para pekerja mulai menggali fondasi kota dan membangun pagar dengan batu pualam yang dihiasi dengan lukisan bintik-bintik. Setengah dari pekerjaan pembuatan pagar telah selesai, dan laporan ini disampaikan kepada Syadat bin Ad. Mendengar laporan tersebut, Syadat bin Ad berkata kepada para menterinya, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai seluruh dunia?" Para menteri menjawab, "Kami tahu, wahai penguasa." Syadat bin Ad kemudian menginstruksikan para menteri untuk membuat semua bangunan tersebut menggunakan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kasturi, kafur, zafaron, dan berbagai perhiasan indah lainnya. Mereka mengumpulkan semua benda berharga dari seluruh dunia, baik yang ada pada mereka sendiri maupun yang dimiliki oleh orang lain. Para pekerja yang tabah melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan apa yang diminta oleh raja. Setelah semua barang yang diperlukan terkumpul, para pekerja mulai membuat batu bata dari emas dan perak, yang kemudian dipasang di atas dasar batu alam. Setelah pagar selesai dibangun, mereka memulai konstruksi gedung pusat yang terbuat sepenuhnya dari emas dan perak. Tiang-tiangnya dibuat dari zabarzut hijau dan yakut merah. Tiba-tiba seorang malaikat yang diutus oleh Allah datang kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Hai Syadat, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku akan mempersilahkanmu masuk. Tetapi jika engkau tidak mau mengakuinya, aku akan merenggut nyawamu." Mendengar ucapan malaikat itu, Syadat menolak dan tetap kafir serta mendurhakai. Karena itu, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan satu teriakan, sehingga mereka semua mati. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berhasil masuk ke dalam kota tersebut. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa di seluruh bumi tidak pernah ada sebuah kota seperti itu. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berlaku terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun kota seperti itu di negeri-negeri lain?" Quran, Surat Al-Fajr,
ayat 6-8. Para ulama berbeda pendapat mengenai kota. Jelaskan bahwa Abdullah mendekat ke kota tersebut dengan harapan dapat mencari informasi tentang untanya. Namun, setelah mendekat, ia tidak bertemu dengan siapapun yang ingin pergi ke kota tersebut. Kemudian, Abdullah sampai di gerbang kota tersebut. Ia turun dari untanya dan mengikat hewan itu. Abdullah kemudian mengeluarkan pedangnya dari sarungnya dan memasuki kota. Di dalam kota, ia melihat dua gerbang lagi yang jauh lebih tinggi dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Gerbang-gerbang tersebut terbuat dari kayu dupa dan dihiasi dengan batu rubi berwarna kuning dan merah yang memancarkan sinar ke sekelilingnya. Terpesona dengan pemandangan ini, Abdullah membuka pintu dan masuk ke dalam kota. Ia menemukan sebuah kota yang sama berkilauan dan indah seperti sebelumnya. Di dalamnya, ia melihat sejumlah istana yang terbuat dari pilar-pilar zamrud dan rubi. Semua istana tersebut memiliki jendela-jendela yang terbuat dari emas, perak, mutiara, rubi, dan zamrud. Gerbang-gerbang istana ini juga serupa dengan gerbang di kota sebelumnya. Mengendarai tunggangan yang berkilau dari kayu dupa dan berhias rubi, mereka memasuki istana yang lantainya bertaburan mutiara, misik, dan safron. Namun, mereka terkejut ketika tidak menemukan seorang pun di dalam istana. Rasa takut menyelimuti pikiran mereka. Istana itu dikelilingi oleh taman yang dipenuhi pohon-pohon buah-buahan dan sungai mengalir di bawah rimbunnya pepohonan. Abdullah berpikir bahwa taman ini seperti janji surga yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Ia bersyukur karena diberi kesempatan memasuki surga di dunia ini. Kemudian, ia mengambil sebanyak mungkin mutiara, misik, dan safron, tetapi tidak berhasil mencabut satu pun rubi atau zamrud dari sana. Dengan tergesa-gesa, ia kembali ke unta dan pulang dengan selamat. Begitu sampai di tempat yang aman, Abdullah segera menceritakan kisah ini kepada teman-temannya. Kisah ini cepat tersebar dari mulut ke mulut, bahkan sampai ke telinga Muawiyah melalui Ka'b bin Akbar. Ka'b menjelaskan kepada Muawiyah bahwa kota yang dikunjungi Abdullah mirip dengan cerita tentang kota yang dibangun oleh Syadat putra Ad. Itulah kota Imron yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai kota yang tidak ada tandingannya. Berita bahwa ada seorang muslim dengan wajah merah, rambut merah, perawakan pendek, dan leher ramping yang berhasil memasuki kota itu membuat Muawiyah sangat kagum. Ibnu Babawi dalam kitab Al-Muamirun menjelaskan bahwa dia melihat sebuah batu di Alexandria yang berteriak, menyatakan bahwa dia adalah Syadat putra Ad, yang membangun kota Zat al-Imad yang tak ada tandingannya. Dia mengumpulkan pasukan besar dan menaklukkan tanah demi tanah dengan kekuatannya. Dia mendirikan istana-istana di Imron pada masa ketika tidak ada orang tua atau kematian. Batu-batu itu seperti bunga, dan dia tenggelamkan lapisan ke-12 sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tetapi umat Muhammad akan mengeluarkannya. Lokasi kota Zat al-Imad disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Fajr ayat 17. Iroma Zat al-Imad adalah tempat di mana penduduk Imron memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Syekh Wahbab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa Ad adalah masyarakat Aromilah yang terletak di antara Hadramaut dan Najran di arah timur Jazirah Arab. Nabi mereka adalah Hud. Suatu ketika, Syekh Al-Basam ditanya saat mengajar di Masjidil Haram. Imron, yang memiliki bangunan tinggi, merupakan negara yang disebut oleh Syekh sebagai tempat tinggal kaum Ad yang dipimpin oleh Nabi Hud. Imron terletak di Arubu Al-Qoli, dekat dengan Hadramaut dan Al-Ahqaf. Tempat tersebut juga dikenal dengan nama Anufut atau Arimal, yang menyerupai gunung tinggi yang berliku-liku. Selain itu, Syekh Umar Sulaiman Al-Askar dalam Zabdatut Tafsir Min Fadil Qadir menjelaskan bahwa kaum Ad, penduduk kota Imron, juga dikenal dengan sebutan penghuni kemah-kemah tinggi. Meskipun demikian, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenarannya. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.